Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang kasih sayangnya tak pernah putus kepada kita semua. Hamba-hambanya yang sering kali lalai. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan semoga kepada kita semua selaku pengikut dan pengikutnya yang setia. Jika kita melihat fenomena kehidupan saat ini, terutama di era modern dan serba digital, kita akan menemukan sebuah realitas yang menarik sekaligus memprihatinkan. Sadar atau tidak, banyak dari kita yang menghabiskan waktu, tenaga, bahkan uang hanya untuk mencari cinta, perhatian, dan pengakuan dari manusia. Kita rela menghabiskan banyak uang, membeli barang-barang yang di luar kemampuan kita, semata-mata untuk mendapatkan likes, follower, atau pujian dari orang lain di media sosial. Di lingkungan pergaulan, kita memakai topeng agar kita bisa diterima di setiap orang. Namun apa yang terjadi, semakin keras kita mengejar cinta manusia, seringkali kita justru merasa kosong, lelah, dan mudah kecewa. Mengapa? Karena hati manusia berbolak-balik. Hari ini kita dipuji setinggi langit. Besok mereka bisa menjatuhkan kita ke dasar jurang terdalam hanya karena kesalahan kecil. Di tengah kelelahan mengejar pengakuan makhluk ini, kita sering melupakan satu hal yang paling esensial. Sudahkah kita berusaha mengejar cintanya Allah, Sang Pencipta? Padahal barang siapa yang mendapatkan cinta Allah, ia tidak akan pernah butuh lagi pada validasi manusia. Dan Allah akan mendudukkan hati manusia untuk turut mencintai kita. Lalu bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah? Allah telah memberikan kuncinya dengan sangat jelas dalam Quran surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi, mencintai, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian perhatikan sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang proses seorang hamba meraih tingkatan cintanya yang paling istimewa. Yang artinya, dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya, dan hambaku itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Dari kedua dalil agung di atas, kita bisa merumuskan jalan setapak untuk menjadi hamba yang dicintai Allah, atau yang sering disebut dengan mahabbatullah. Ada 3 langkah utama yang harus kita tempuh. Yang pertama, ittiba Rasul, atau mengikuti jejak Rasulullah. Banyak orang mengaku, saya cinta Allah, tetapi ibadahnya semaunya sendiri, akhlaknya kasar kepada tetangga. Syarat mutlak turunnya cinta Allah adalah
tabiqul khairat atau mengikuti jejak Rasulullah. Kita tidak bisa memisahkan cinta kepada Allah dari ketaatan kepada Rasulullah, mulai dari hal-hal kecil seperti adab makan minum dengan tangan kanan, masuk kamar mandi dengan kaki kiri, hingga hal-hal besar seperti bagaimana Rasulullah berbisnis tanpa hingga, dan bagaimana kelembutan Rasulullah memaafkan orang yang menyakitinya. Semakin mirip akhlak dan keseharian kita dengan sunnah Nabi, semakin besar peluang kita ditarik cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah memprioritaskan amalan fardu. Banyak yang terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita. Ada yang rajin sholat puasa Senin Kemis, tapi hutang kepada tetangga, hutang kepada lembaga keuangan, tapi tidak mau membayar hutang. Padahal membayar hutang itu adalah wajib. Ada yang bangun malam rajin sholat tahajud, tapi sholat subuhnya kebablasan sampai siang. Ini adalah prioritas yang terbalik. Allah paling mencintai amalan fardu. Jaga sholat 5 waktu berjamaah, tunaikan zakat, penuhi hak orang tua, dan jalankan ibadah puasa Ramadan. Inilah fondasi utama. Jangan mengejar yang sunnah dengan mengorbankan yang wajib. Dan yang terakhir, yang ketiga, adalah istiqomah dengan amalan yang sunnah. Setelah yang wajib beres, apa rahasianya agar Allah jatuh cinta kepada kita? Hadis qudsi tadi melanjutkan, dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Kata senantiasa menunjukkan konsistensi atau istiqomah. Tidak perlu langsung melakukan amalan sunnah yang berat-berat lalu besoknya berhenti. Mulailah dengan yang kecil tapi rutin. Misalnya sholat duha 2 rakaat tiap pagi, rutinitas sholat rawatib, membaca Al-Quran walau hanya 1 halaman sehari, atau sedekah subuh 2.000 setiap hari. Amalan yang sedikit tapi terus menerus istiqomah, inilah yang mengandung turunnya cinta Allah. Barangkali itulah beberapa cara untuk kita agar bisa dicintai Allah. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan dalam kultum ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.